teman-teman, makasih udah klik video ini. So, di video ini aku mau ngasih tahu bahwa aku tuh udah turun berat badan itu selama 3 periode. Jadi aku pernah turun yang pertama itu 17 kilo, terus aku pernah turun yang kedua itu 13 kilo, dan aku pernah turun yang ketiga periode ini tuh 12 kilo. Jadi total semuanya aku tuh pernah sampai nurunin berat badan tuh 23 kilo gitu. Dan aku udah bahas di video-videoku sebelumnya bahwa aku tuh udah ngejelasin tentang diet-diet, pokoknya kalian bisa cek di playlist perjalanan dietku. So, di video kali ini aku bakalan sharing tentang menu diet yang berhasil nurunin aku dari 75 kilo ke 63 kilo. Jadi sekarang berat badan aku tuh 63 kilo, which is aku udah turun 12 kilo dan aku masih berjuang untuk ke 48 kilo. So, buat kalian yang tertarik untuk diet bareng aku, kita sama-sama lihat di playlist perjalanan dietku. Jangan lupa subscribe channel aku, like dan juga komen, karena di sini aku bakalan sharing banyak tentang diet sampai aku bisa mencapai 48 kilo berat badanku. So, aku tadi udah bilang bahwa di sini aku bakalan kasih tahu menu makan harianku, diet harianku yang itu bisa ampuh banget buat nurunin berat badan. Jadi periode terbaruku dalam menurunkan berat badan itu pas tahun 2021, aku 75 kilo, which is itu aku dari nol lagi dietnya, dan aku bisa menurunkan sekarang 63 kilo. Nah, jadi untuk di dietku yang terbaru ini aku bakal sharing tentang menu diet tersebut. Jadi ini tuh kayak diet yang fresh banget. Soalnya aku tuh udah diet tuh dari 2017. Jadi kayak 2017 itu aku dari 75 kilo ke 58 kilo. Tapi di tahun 2020 aku naik lagi, naiknya ke 65 kilo. Terus aku bisa berhasil lagi turun ke 52 kilo, which is itu adalah aku turun 13 kilo. Terus 2022 itu aku naik lagi jadi 75 kilo. Terus sekarang alhamdulillah udah 63 kilo. Jadi aku tuh punya periode yang aku tuh dietnya tuh dari nol lagi gitu. Jadi aku bakalan langsung aja sharing ke kalian gimana menu diet aku yang terbaru biar aku tuh bisa turun sampai puluhan kilo gitu. 13 kilo itu kan itu termasuk puluhan kilo kan guys ya. So let's go ke menu makan aku. Oke, yang pertama itu adalah sarapan. Sebenarnya aku mau kasih tahu dulu karena tiap orang itu beda-beda tubuhnya, badannya, dan penyakitnya gitu. Tapi kalau aku sarapan itu keseringan banget aku tuh cuma minum kopi Nescafe klasik. Ini aku baru habis minum kopi Nescafe klasik. Jadi kopinya itu tanpa gula, tanpa creamer, tanpa susu. Bener-bener pure kopi murni aja gitu. Jadi aku sarapannya cuma itu, dan itu bener-bener bikin aku kenyang lebih lama sampai siang. Mungkin buat kalian yang punya penyakit mah atau penyakit yang yang anti untuk kopi gitu, kalian nggak boleh ngikutin aku gitu ya. Kalian bisa dengan menu makan diet lain. Solusinya kalau buat aku, coba kalian minum green tea, karena green tea itu friendly banget untuk semua kalangan gitu kan. Dan aku juga minum green tea, tapi ini tuh green tea tuh aku minum di malam hari atau di sore hari kayak gitu. Nah, jadi kalau pagi-pagi aku tuh cuma minum kopi doang. Tapi kalau aku pengen makan, itu aku diselingin sama buah. Jadi aku minum kopi sama buah. Buah itu sebagai karbohidrat kompleks, dimana gula dari buah itu adalah gula yang sehat. Dan kembali lagi, kita juga harus memilih-milih mana buah yang sehat buat diet dan mana buah yang nggak sehat buat diet. Aku pribadi untuk buah itu lebih sering itu aku makan semangka sama nanas. Semangka sama nanas sama melon, itu buah yang aku sering makan di pagi hari sebagai sarapanku kalau misalkan aku lagi pengen gitu. Tapi keseringan hampir setiap hari aku tuh cuman sarapan tuh kopi doang gitu. Tapi pas waktu aku kerja itu aku pernah sarapan tuh kayak sama makanan yang kotor kayak gorengan gitu. Tapi sekarang aku udah kayak kembali lagi ke rutinitasku yang dulu aku diet. Aku makan makanan kopi doang. Lanjut untuk makan siang. Nah, makan siang ini aku kaya akan lauk gitu ya. Jadi aku tidak memprioritaskan nasi di makan siangku. Tapi aku tetap makan nasi, cuman kapasitasnya itu aku kecilin gitu. Jadi aku lebih membuat
piringku tuh kayak alun-alun. Ngerti gak sih kayak alun-alun? Kalau di alun-alun tuh kan kayak banyak tukang-tukang gorengan, makanan, jajanan. Nah, itulah piring makanku pada saat di siang hari. Jadi aku banyak mengkombinasikan lauk-lauk dibandingkan nasinya tuh kayak dikit banget, kayak cuma 1 centong atau paling banyak tuh 2 centong. Nah, untuk lauk-lauknya itu aku tuh yang pertama tentunya aku sangat mengutamakan yang namanya protein hewani. Aku udah banyak banget jelasin di video-videoku yang sebelum-sebelumnya kalau aku tuh suka banget yang namanya protein hewani, karena protein hewani itu ngebantu aku banget untuk nurunin berat badan. Terus yang kedua, aku kombinasiin dengan sayur. Jujur sebenarnya sayur ini agak jarang sih. Aku lebih banyak lauk itu pakai protein hewani, entah itu misalkan telur sama usus, entah itu misalkan ayam sama apa ya, pokoknya protein gitu ya. Oh, sama tahu tempe kayak gitu. Nah, kalau sayur itu sebenarnya aku jarang, tapi aku suka lalap. Tahu gak sih lalap? Jadi sayur yang mentah gitu. Nah, sayur mentah itu contohnya apa? Aku pernah makan engkol mentah. Engkol mentah itu menurutku enak banget, atau enggak timun atau bonteng ya. Bonteng itu bahasa Indonesia apa bahasa Sunda sih? Pokoknya aku suka sayur yang mentah, atau enggak gado-gado. Kalau di Bandung itu namanya lotek. Itu aku suka banget, itu bagus banget buat diet, tapi bumbu kacangnya dikitin gitu. Nah, itu aku kombinasiin sama sayur. Terus aku makan siangnya itu tentunya sebelum makan itu aku minum dulu air putih. Biar apa? Biar makanku itu setelahnya itu kenyang gitu. Kenyangnya itu lebih lama. Jadi minum air putih kayak 1 gelas atau enggak 2 gelas kayak gitu. Setelah makan juga minum air putih kayak gitu. Nah, itu untuk menu makan siangku. Oh ya, aku kasih ilustrasinya. Contohnya itu aku misalkan menu makan siangku yang bener-bener kayak niat banget. Contohnya aku rebus 2 telur rebus, terus aku rebus dada ayamnya itu pakai sambal geprek. Nah, habis itu aku tuh pakai lalapannya itu sayur engkol mentah. Itu tuh kayak nikmat banget loh, kayak bukan diet. Terus juga ditambah nasi, tapi nasinya tuh kayak 2 centong aja lah paling banyak gitu ya. Dan itu tuh bener-bener nikmat banget gitu. Walaupun itu tuh diet, tapi ternyata makanan kayak gitu tuh bisa nurunin berat badan gitu. Jadi kalian tuh jangan, banyak orang yang pola pikirnya tuh salah tentang diet. Kalau diet itu kita nggak makan berhari-hari, nggak banget. Itu bukan diet, itu tuh kayak tutorial kalian bikin penyakit gitu ya. Jadi kalau diet itu kita itu mengubah pola makan kita ke pola makan yang lebih sehat, yang lebih bergizi, yang lebih bermakna, yang lebih berkualitas untuk tubuh kita, agar tubuh kita itu juga nanti berkualitas gitu. Jadi ketika kita makan makanan yang dia itu penuh dengan protein dan juga gizinya baik gitu, itu juga akan membuat tubuh kita itu lebih berkualitas menurutku ya. Karena kalau misalkan kita makan makanan yang terlalu kotor, sebenarnya makan kotor kayak jajan, cilor, seblak kayak gitu sebenarnya boleh guys, tapi sesekali aja gitu. Jadi kalian tentukan kayak hari dimana kalian pengen jajan kotor itu, tapi ya cuma di hari itu doang gitu. Tapi selanjutnya kalian dominasiin dengan pola makan yang sehat kayak gitu. Nah, aku lebih mengutamakan protein hewani ya kalau misalkan di makan siang ini. Lanjut ke makan sore. Makan sore ini biasanya aku minum atau nyeduh teh green tea yang cap botol. Itu murah banget guys. Green tea yang cap botol itu aku biasa beli yang saset, itu harganya cuma 1.000 doang. Dalam 1 saset isinya dapat 4. Dan kadang kalau kalian mau tahu kenapa wajahku kayak alhamdulillah cerah glowing gini, aku hampir setiap hari itu maskeran pakai green tea yang cap botol itu, karena itu bener-bener bagus banget buat eksfoliasi kulit. Tapi yang eksfoliasi kulit yang enggak kasar banget sih sebenarnya menurutku, karena dia itu nggak terlalu kasar banget. Cuman aku nggak boleh setiap hari sih guys sebenarnya. Soalnya aku pernah ngerasa aku pas waktu maskeran pakai green tea setiap hari kok jadi bahas skincare ya. Informasi tambahan aja gitu, kalau aku suka masker pakai green tea bener-bener bikin kulit aku agak cerah dan agak glowing gitu. Nah, aku pakai yang teh cap botol itu murah banget. Kalau dulu tuh pas waktu aku tahun 2020 2019 aku pakai cap kepala jenggot ya itu, tapi itu tuh agak mahal gitu ya, dan dia tuh pahit banget gitu. Jadi aku kayak enggak deh, kayaknya aku pengen green tea yang lebih murah kayak teh cap botol itu. Lanjut ke makan malam. Sebenarnya makan
malam ini tuh aku tuh kadang pakai nasi, kadang nggak pakai nasi. Jadi kayak sesuai dengan mood aku gitu. Tapi lebih baik kalau misalkan makan malam itu kita nggak makan nasi atau nggak makan berat, karena aku ngerasa banget kalau misalkan aku makan berat, yang makan nasi tengah malam atau malam-malam, besoknya itu aku kayak ngerasa aku kurang produktivitas atau mood aku tuh jadi jelek gitu. Jadi aku mengusahakan untuk makan malam itu tidak makan berat. Aku makannya apa? Aku biasanya bukan makan tapi minum. Jadi aku minum green tea atau matcha, atau enggak aku minum susu. Susunya itu susu yang low fat. Jadi bukan susu yang manis kayak susu bendera kental manis, itu enggak yang kayak gitu. Aku bahkan jarang banget minum susu yang kayak gitu karena itu gulanya banyak banget. Jadi aku diet itu menghindari gula dan karbohidrat yang simplex ya. Yang simplex itu yang jahat banget gitu, kayak junk food itu kan jahat banget gitu. Nah, kalau aku tuh menghindari gulanya itu gula pasir, tapi aku mensolusikan dengan mengonsumsi buah sebagai asupan gula aku yang lebih sehat gitu. Nah, jadi aku tuh lebih ke minum gitu. Jadi aku minum green tea, atau kadang kalau nakal gitu aku tuh suka pengen makan nasi gitu kalau tengah malam tuh. Itu biasanya kenapa aku bisa tengah malam makan nasi, itu siangnya atau paginya aku nggak makan nasi sama sekali, biasanya kayak gitu. Tapi jujur itu kurang sehat sih guys, makan nasi di malam hari menurutku kurang baik buat kesehatan gitu. Jadi aku biasanya minum atau makan yang lebih ringan gitu, kayak misalkan lebih ringan itu cemilan kayak misalkan Soyjoy atau enggak Fitbar atau enggak misalkan oatmeal yang kayak gitu. Jadi kayak lebih sehat gitu malam-malamnya. So mungkin itu adalah ilustrasi menu diet aku. Mungkin aku bakal bikin vlognya yang kayak lebih reality gitu, lebih nyata gitu, tapi enggak sekarang. Tapi ini aku baru ngasih ilustrasinya apa aja, sharing aja tentang menu diet aku yang berhasil nih, yang baru banget di 2022. Aku nih dari 75 kilo aku dengan hitungan beberapa bulan bisa segini badannya gitu. Itu ada tanggalnya ya, aku kasih tanggal tuh, aku kasih kayak screenshot tanggalnya. Jadi bener-bener kayak itu aku turun 12 kilo loh. Jadi itu tuh ya, itu dia caraku gitu, menu dietku gitu. So, makasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel aku, karena aku tuh bahas tentang diet, tapi selain diet aku juga bahas tentang pengembangan diri dan juga bahas tentang skincare. So, see you di my next video. Bye bye.